Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Halimatus Syadiah, NIM 185 dari kelas 4E Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya ingin mengerjakan salah satu tugas saya, yaitu tugas statistika, di mana saya dimintai oleh Bapak dosen untuk membaca materi ke-9 mengenai analisis varian atau ANOVA. Untuk penjelasannya bisa disimak ya teman-teman. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama mengenai perbandingan dua varian populasi. Nah, di dalam perbandingan dua varian populasi, uji perbedaan varian dua populasi itu dilakukan dengan menggunakan uji F, di mana di dalam uji F itu terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas continuous. Yang kedua, kurva distribusi F itu selalu melenceng ke arah positif, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil atau minimum itu 0. Yang ketiga, kurva distribusi F itu memiliki asymptotik. Yang keempat, bentuk kurva distribusi F atau family of F distribution tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan juga dari denominator. Selanjutnya bisa kita lihat hipotesis nolnya menunjukkan bahwa varian 1 kuadrat itu sama dengan varian 2 kuadrat, dan juga hipotesis alternatifnya itu sama dengan varian 1 kuadrat itu tidak sama dengan varian 2 kuadrat. Di sini bisa kita lihat uji statistik F-nya juga, bahwa F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, di sini ada rata-rata penjualan sepeda motor per bulan di dealer A dan juga dealer B dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan dealer B. Manajer dealer B itu mengklaim atau mengatakan bahwa penjualannya lebih stabil dibandingkan dengan penjualan di dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah pernyataan manajer B itu benar dengan tingkat signifikasi 1%. Selanjutnya bisa dilihat hipotesis nolnya, yaitu menyatakan bahwa varian A lebih kecil daripada varian B. Sedangkan varian alternatifnya itu menyatakan bahwa varian A lebih dari varian B. Nilai F kritis dengan tingkat kepercayaan 1% pada DF numerator 7 dan denominator 7 itu menghasilkan nilai sebesar 6,993. Sedangkan nilai F hitungnya itu dihitung mulai dari rata-rata keseluruhan di dealer A, itu semua rata-rata dijumlah dan juga dibagi dengan N-nya, jumlah bulannya. Kemudian menghasilkan angka sebesar 71,25. Kemudian kita hitung SA-nya, akar sigma rata-rata A dikurangi dengan rata-rata keseluruhan A dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N kurangi 1, jumlah dari semua bulan itu dikurangi dengan 1. Kemudian hasilnya 22,9518. Kemudian kita hitung rata-rata keseluruhan di dealer B. 574 dibagi dengan 7, kemudian jumlahnya 71,75. Untuk SB-nya, untuk S di dealer B itu bisa kita hitung dengan cara yang sama, yaitu sigma atau jumlah dari rata-rata B dikurangi dengan rata-rata keseluruhan B dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikurangi 1. Kemudian hasilnya 13,6983. Nah, kemudian bisa langsung dihitung uji F-nya. F sama dengan SA dibagi dengan SB. Langsung dikuadratkan atas bawah. Jadi F sama dengan 22,9518 kuadrat dibagi dengan 12,6983 kuadrat. Kemudian hasilnya 2,8074.
analisisnya, yaitu F hitung 2,807 itu kurang dari nilai F kritisnya. Nilai F kritisnya itu lebih tinggi kan tadi 6,993, sehingga gagal menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya, sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B itu lebih stabil daripada variasi dealer A. Ini juga ada uji perbedaan varian dengan menggunakan Excel dan hasilnya sama, mulai dari rata-rata keseluruhan di dealer B dan juga A, variasi, observation, DF, kemudian ada nilai F, dan juga F critical itu juga ada, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke uji ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, uji ANOVA atau Analysis of Variance itu digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA. Yang pertama, uji ANOVA satu arah atau one way classification. Yang kedua, uji ANOVA dua arah atau two way classification. Nah, asumsi dari uji ANOVA atau Analysis of Variance itu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, sampel independen dan dipilih secara acak atau random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Kemudian apa sih yang disebut dengan uji ANOVA satu arah atau one way classification? Nah, uji ANOVA satu arah itu digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Nah, perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total atau total variation yang terdiri dari variasi yang disebabkan perbedaan antar grup atau among group, atau variasi perlakuan atau treatment variation. Yang kedua yaitu variasi disebabkan dari perbedaan di dalam grup atau within group, atau kesalahan eksperimen atau experimental error, atau juga variasi acak atau random variation. Nah, selanjutnya yaitu kita hitung TSS atau total sum of square, di mana rumus dari total of square itu SST ditambah dengan SSE, sum of square treatment ditambah dengan sum of square error. Nah, ini ada rumus jelasnya, ada jumlah grup, jumlah observasi ke I di dalam grup J, dan juga ada rumus SST dan juga SSE. TSS, SST, dan juga MSE itu dibagi dengan degree of freedom-nya yang disebut mean square atau MS. TMS sama dengan MST ditambah dengan MSE. TMS sama dengan total mean square, MST sama dengan mean square treatment, kemudian MSE sama dengan mean square error. Nah, langkah-langkah uji ANOVA satu arah itu dilihat hipotesisnya itu terdiri dari hipotesis 0 dan juga hipotesis 1. Kemudian rumus F-nya sama dengan MST dibagi dengan MSE. Uji statistik F itu mengikuti distribusi F dengan DF untuk numerator sebesar N1 sama dengan K dikurangi dengan 1, dan juga DF untuk denominator N2 sama dengan N dikurangi dengan K. Jika F hitung itu lebih dari F kritis, maka menolak H0 atau hipotesis 0. Jika F hitung itu lebih kecil daripada F kritis, maka gagal menolak hipotesis 0. Ya, di sini ada soal. Lembaga Riset Pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui apakah lokasi menentukan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Jogja Chicken yang berlokasi di Jalan Malioboro, di Jalan Solo, dan juga di Jalan Magelang dengan tingkat signifikasi atau kepercayaan 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Jogja Chicken di ketiga lokasi tersebut? Di sini ada tabel hasil penjualan restoran Jogja Chicken selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Minggu.
Sini ada rata-ratanya, baik yang di Jalan Malioboro, Jalan Solo, dan juga Jalan Magelang. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0 sama dengan rata-rata 1 itu sama dengan rata-rata 2 dan juga sama dengan rata-rata 3. Kalau hipotesis 1 itu rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2, kemudian tidak sama dengan rata-rata 3. Tingkat signifikasi kita ambil 5%, kemudian menggunakan uji statistika F membuat keputusan nilai F kritis pada tingkat kepercayaan 5% dengan DF numerator K dikurangi dengan 1 sama dengan 3, dikurangi dengan 1 sama dengan 2, dan DF denominator N kurangi K sama dengan 21 dikurangi dengan 3 yaitu 18, kemudian mendapatkan hasil sebesar 3,55. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel ANOVA satu arah yang menunjukkan sumber variasi baik treatment maupun error, SS, DF, MS, dan juga uji HEF yang menghasilkan hasil sebesar 4,5137. Kemudian F hitung dinilai lebih besar daripada F kritis sehingga dapat menolak H0. Kesimpulannya, rata-rata penjualan di ketiga restoran cepat saji Jogja Chicken tersebut memang berbeda. Di sini ada kurvanya juga ya teman-teman. Daerah penolakan H0 atau gagal penolakan H0 uji ANOVA satu arah dengan tingkat signifikasi 5%, DF-nya 3 dan juga 18. Selanjutnya yaitu terdapat tabel mengenai uji ANOVA satu arah dengan program komputer Excel. Di sini hasilnya sama, baik uji F dan juga lain-lain, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya ada uji ANOVA dua arah, di mana ANOVA dua arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan atau dua treatment yang berbeda. Yang pertama menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek. Yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking efek. Nah, pada kasus penjualan di Jogja Chicken yang kasus tadi kita bahas, treatment efeknya adalah perbedaan penjualan karena lokasi. Banyak faktor-faktor lokasi yang mempengaruhi jumlah penjualan suatu entitas. Yang kedua, blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari. Beda hari, beda rezeki kalau kata orang. Jadi belanjanya atau jajannya juga berbeda. Kemudian variasi di dalam ANOVA 2 yaitu TSS sama dengan SST ditambah dengan SSB ditambah dengan SSE. Di sini sudah ada rumusnya, baik rumus TSS, rumus SST, rumus SSB, dan juga rumus SSE. Bisa dilihat sendiri dan juga ada pengertiannya. TSS, SST, SSB, dan juga SSE itu dibagi degree of freedom-nya menjadi TMS, MST, MSB, dan juga MSE. Nah, DEF untuk TSS, SST, SSB, dan juga SSE masing-masing N dimen 1, K dimen 1, B dimen 1. Kemudian hasil dari K-1 dikali dengan hasil dari B-1. Nah, ada dua uji di dalam ANOVA dua arah. Yang pertama, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment efek yang mencakup hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Apakah sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian F hitung treatment efek itu didapat dari MST dibagi dengan MSE. DF untuk numerator MST itu sebesar N1 sama dengan K-1, dan DF untuk denominator MSE itu sebesar N2 sama dengan K-1 dikali dengan B-1. Nah, jika F hitung lebih besar daripada nilai F kritis, maka hasilnya yaitu menolak H0, dan sebaliknya jika F hitung itu lebih kecil daripada F kritis, maka gagal menolak H0. Yang kedua yaitu uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect.
meliputi hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis 0 yaitu sama dengan setiap variannya, kemudian hipotesis alternatif yaitu tidak sama dengan. Kemudian F hitung treatment efek yaitu sama dengan MSB dibagi dengan MSE. DF untuk numerator MSB yaitu sebesar N1 sama dengan B-1, dan juga DF untuk denominator MSE itu sebesar N2 yaitu setara dengan K-1 dikali dengan B-1. Nah, jika F hitung itu lebih besar daripada F kritis, maka menolak hipotesis 0. Dan sebaliknya, jika F hitung itu lebih kecil daripada F kritis, maka gagal menolak hipotesis 0. Lanjut, di sini ada tabel mengenai total ANOVA 2 arah menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada sumber variasinya, sum of square, degree of freedom-nya, DF-nya, dan juga ada MS-nya, mean square, dan juga ada nilai F-nya. Ada totalnya juga. Kemudian kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji Jogja Chicken. Apakah juga ada perbedaan rata-rata penjualan perharinya? Nah, uji apakah ada perbedaan rata-rata karena lokasi. Itu masuk ke treatment efek. Hipotesis nolnya itu sama dengan jika hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan. Nah, uji apakah ada perbedaan rata-rata karena hari itu masuk ke blocking efek. Di sini hipotesis nolnya juga sama. Rata-rata per hari itu sama dengan rata-rata hari seterusnya. Dan juga alternatif hipotesis alternatifnya itu setiap rata-rata tidak sama dengan. Kemudian tingkat signifikasi kita menggunakan 5% dan juga menggunakan uji statistika F. Buat keputusan bahwa nilai F kritis treatment efek pada tingkat kepercayaan 5% dengan DF N1 sama dengan 3 min 2 sama dengan 2, dan DF N2 sama dengan 3 min 1 kali 7 min 1 sama dengan 12 adalah 3,89. Nah, kemudian nilai F kritis blocking efek pada tingkat kepercayaan 5% dengan DF N1 sama dengan 7 min 1 sama dengan 6, dan DF N2 sama dengan 3 min 1 dikali dengan 7 min 1 sama dengan 12 adalah 3,00. Nah, SSE sama dengan TSS dikurangi dengan SST dikurangi SSB sama dengan 168.750 dikurangi dengan 56.364,2857 dikurangi dengan 93.633,33 sama dengan 18.752,38. F hitung treatment efek MST dibagi dengan MSE sama dengan 28.182,1429 dibagi dengan 1.562,6 sekian sama dengan 18,0343. Kemudian F hitung blocking efeknya MSB dibagi dengan MSE sama dengan 15.605,5556 dibagi dengan 1.562,6984 sama dengan 9,9863. Nah, pada treatment efek F hitung sama dengan lebih besar daripada F kritis sehingga menolak H0. Pada blocking efek itu F hitung lebih besar daripada F kritis sehingga menolak H0 juga. Kesimpulannya, terjadi beberapa perbedaan rata-rata penjualan burger di ketiga lokasi dan juga terdapat perbedaan rata-rata penjualan burger di ketiga lokasi menurut hari. Untuk tambahan, di sini terdapat perhitungan ANOVA 2 arah dengan menggunakan aplikasi Excel. Di sini komplit ya, ada hari Senin sampai hari Minggu, kemudian di lokasi Malioboro, Solo dan juga Magelang. Kemudian perhitungan ANOVA-nya juga komplit, ada SS-nya, DF-nya, MS-nya, F-nya, dan juga hasilnya sama dengan apa yang kita perhitungkan tadi. Nah,
Sekian pembacaan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan, tingkah laku maupun cara baca saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.